Halo Mas Rafael. Halo, Gimana kabarnya? luar biasa. Luar biasa, Bang. Mantap. Main-main ini, Mas. Ya, Relax aja ya. iya, mumpung libur. Setauku lah pas zaman kuliah itu Mas Rafael lah pecinta alam. Pecinta alam. Ya, kurang lebih begitu. Kalau nggak salah dulu itu organisasinya Ekses. Ya, Mapala, ekses, Itu Mapala apa Wapala? Mapala, karena Ma- kita mahasiswa Mapala. Mapala Ekses Solo. Ya, Ekses itu artinya apa, Mas? Maknanya loh. ekses itu maknanya berlebih. Jadi kita berharap orang-orang yang di organisasi khususnya Mapala ekses ini dia punya kelebihan, entah itu kelebihan dalam bakat, ya kelebihan dalam mungkin belajar, dia kemampuannya lebih, dia berharapnya seperti itu. Yang baik-baik tapi ya. Ya, Aku tuh penasaran, Mas, apa biasanya kan kalau organisasi di kampus itu kalau sudah lulus itu kan sudah gak anggota lagi ya. Tapi Mas Rafael ini masih aktif. Kok masih aktif sampai sekarang? yaitu salah satu bentuk loyalitas. Kenapa ekses bisa berdiri sampai sekarang? Karena didukung alumni-alumni yang meskipun sudah lulus, sudah bekerja, sudah berkeluarga, tapi mereka tetap menyempatkan diri kalau ada waktu dalam kegiatan-kegiatan ekses itu sendiri. Misalnya dalam diklat, ya keperluannya supaya anggota-anggota baru ini dapat wawasan baru, entah nanti kalau saya melihat sebenarnya lebih ke koneksi. Soalnya kan kita lulus, kalau kita pengen bekerja atau wirausaha gitu kan, setidaknya kita pasti membutuhkan koneksi. Lah dengan adanya alumni-alumni yang sudah lulus ini barangkali bisa ikut membantu atau berkontribusi gitu. Bagus itu, Mas. Itu yang modal seperti ini apa umumnya pecinta alam di kampus itu seperti itu atau nggak mesti ya? Wah, kalau di kampus Kurang tahu ya. lain saya kurang tahu, tapi di organisasi ekses Jadi seperti itu. kalau udah lulus gitu, nganggur kan habis lulus kan belum kerja. Berarti alumni yang lain tuh masih peduli ya, Iya, menyarikan gitu. tapi di samping itu kita juga harus proaktif. Kalau kita pasif aja ya sama aja. Yang dari pihak istilahnya yang membutuhkan kan juga harus aktif bertanya. Barangkali ada info apa. Kalau kita hanya diam ya mana tahu alumni-alumni itu kita punya masalah. Misalnya dalam hal pekerjaan kita masih nganggur belum dapat kerjaan-kerjaan gitu kan. Kalau dilihat dari itu lingkupnya ekses itu biasanya sih kan itu apa tiap fakultas sendiri-sendiri gitu. Tak lihat dulu ekses itu kok banyak orangnya. Iya, karena kita nggak istilahnya nggak hanya di fakultas saja, kita merangkul semua fakultas. Jadi ada yang dari farmasi, ekonomi, teknik, semua berkumpul jadi satu di wadah ekses ini. Karena kita juga tidak mau istilahnya membeda-bedakan, oh ini khusus untuk anak ekonomi, enggak seperti itu. Kita
kita istilahnya ingin merangkul semuanya, semua fakultas. Makanya kok banyak itu. Kalau ekses ngumpul itu kayak geng, banyak anggotanya banyak. Ya karena itu kita dari berbagai fakultas yang berkumpul punya istilahnya punya hobi yang sama. Nah, wadahnya ya ekses. Kalau dari kegiatan Mas ya, kegiatan ekses itu umumnya kegiatan yang ngapain? Pecinta alam ini. Ya sebenarnya banyak kalau kegiatan. Tapi yang pasti tiap agenda tiap tahun itu yang pasti yang ada itu diklat itu pasti ada. Kalau masalah kegiatan itu kan sebenarnya tergantung kreativitas pengurus itu. Dia mau ngadakan misalnya apa, penmas, pendakian massal atau susur sungai atau susur gunung atau bakti sosial, itu ya ini yang nggak biasa kan, kayak bakti sosial misalnya. Umumnya kan taunya anak-anak itu PA itu ya cuma naik gunung camping, touring. Ternyata juga ada kegiatan bakti sosial. Contohnya apa Mas? Ya bakti sosial itu seperti yang dulu saya alami, itu kita meninjau suatu lokasi di mana lokasi tersebut istilahnya kan tingkat masyarakat kurang mampunya mungkin masih banyak. Nah, kita datang ke situ, nanti dari fakultas farmasi yang istilahnya paham tentang kesehatan, dia mengadakan penyuluhan tentang kesehatan atau donor atau bagaimana. Di samping itu kita juga memberikan bantuan mungkin berupa beras, gula, sembako kepada masyarakat yang kurang mampu tertentu. Ini patut diviralkan. Ya, pecinta alam tuh gak cuma main tok. Oh ya, setuju. Ya, tapi kalau ngomong pecinta alam tuh kalau nggak cerita naik gunung itu nggak afdol. Iya. Wah, dulu pasti hobi naik Mas. Iya. Naik gunung apa aja yang sering dulu dinaikin ya. Iya, ini gunung beneran loh Mas. Kalau karena kita melihat posisinya ekses ini kan di Solo, di Jawa Tengah, ya kita yang sering itu ya paling ke Gunung Lawu, Gunung Merapi, karena akses ke sana kalau dari tempat kita kan nggak terlalu jauh. Jadi tempat mainnya di dua gunung itu ya paling sering ya dua gunung itu. Kalau ke Lawu berapa kali Mas sampai sekarang? Waduh, berapa kali ya? 10. Ya belum ada. Oh, belum ada 10. Mungkin sampai 5 kali mungkin ada. Sampai puncak semua. Ya ada yang belum, ada yang enggak. Enggak mesti sampai puncaknya. Ya. Bicara naik Gunung Lawu Mas, kan ada mitos di situ kalau beberapa tempat itu misalnya kayak Cepu itu nggak boleh naik gunung. Ini kalau pecinta alam menanggapi mitos seperti itu gimana Mas? Ya, basicnya kita kan pecinta alam. Kita pecinta alam itu kita istilahnya morodayoh bertamu. Ya kita tahu lah di gunung itu kan pasti juga ada yang istilahnya yang menjaga. Nah, kalau kita memposisikan sebagai tamu dan datang ke rumah yang menjaga, otomatis istilahnya untuk sopan santunnya ya kita kulon nuwun. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita bertamu ya
tingkah laku kita ya harus dijaga, nggak boleh terus sembarangan seenaknya gitu. Kalau saya melihat kejadian-kejadian mungkin ada yang hilang atau tersesat atau sampai sakit parah, itu mungkin ya hal-hal seperti itu mungkin kurang diperhatikan karena dia menyombongkan dirinya sebagai manusia yang aku mampu, padahal kita sendiri kan nggak tahu di alam itu kondisinya dari segi cuaca aja tidak menentu gitu. Jadi memang harus menghormati Ya, itu salah satu poin penting. apa yang kita tuju gitu kan. Ya, Dan peraturan juga kita perhatikan dan kita laksanakan. Tapi kalau tentang masalah tersesat, pernah Mas? kalau tersesat belum pernah, karena ya Profesional ini. bukan masalah profesional. Kalau kita mendaki, kalau kita belum tahu jalur atau belum apa, bijaknya kita mengajak orang yang sudah pernah dan sudah apa. Nah, kalau kita istilahnya jalannya belum tahu, belum apa, terus kita langsung naik, padahal di gunung itu sangat luas sekali ya, kemungkinan tersesat Tinggi berarti. lebih tinggi, semakin tinggi. Makanya antisipasinya kita harus ngajak orang yang paling tidak sudah pernah, apalagi sudah hafal. Kalau bicara pendakian gunung ya, Mas Rafael ini sudah naik gunung apa aja? Banyak kayaknya ini, foto-fotonya banyak. Kebetulan saya baru beberapa gunung sih. Semeru sudah, Semeru sudah, paling jauh ya di Rinjani, Lombok itu. Nusa Tenggara. Berarti pecinta alam beneran ini. Ya kalau dibilang beneran ya, Ya emang iya. soalnya waktu itu kan pas ada waktu, ada kesempatan. Jadi kenapa tidak kita lakukan? Kalau sekarang kan di gunung itu rame Mas ya. Ya, Rame sekarang. Hedon sekarang itu. Jadi banyak yang anak-anak muda, mungkin anak SMA gitu sudah berani naik gunung. Sudah kayak main ke taman kayaknya itu. Dan akhirnya kasus tersesat itu tinggi Mas. Kasus mungkin yang nggak kerekot, mungkin yang sakit atau hipotermi entah apa gitu. Itu perlengkapan yang wajib sebetulnya dibawa kalau untuk naik gunung itu apa Mas? ya yang pasti kita harus bawa itu tadi obat-obatan, apalagi untuk yang mungkin punya penyakit bawaan seperti asma atau apa gitu kan, dia kalau capek kan pasti kambuh. Nah, dia harus siap untuk obat dikonsumsi itu tadi. Selain logistiknya Mas. Selain logistik dan perlengkapan untuk tidur itu juga perlu kita perhatikan. Sleeping bag itu. Tenda perlu Mas. Kalau tenda perlu, tapi kan tidak semua peserta harus bawa tenda masing-masing kan. Kita biasanya berkelompok beberapa orang, itu ya tinggal kita kondisikan tendanya untuk berapa orang, yang bawa siapa, nanti jadi logistik itu terbagi. Tapi untuk obat-obatan khususnya yang punya penyakit bawaan itu ya wajib bawa obat sendiri. Perlu ngomong ke temennya ya, kalau ya aku sakit ini, pernah sakit ini gitu.
misalnya apa di gunung itu kan orang naik gunung itu kan tujuannya macam-macam mas. Ya, Macam-macam. Banyak yang istilahnya ya mungkin Mas Rafal mungkin juga pernah mungkin misalnya lagi sedih kemudian naik gunung. Itu tanggapannya gimana mas? kalau Kan bahaya itu ya. iya, ya yang pasti itu tadi kan kita naik gunung, kondisi kita itu paling nggak harus benar-benar fit, baik dari pikiran maupun hati kita, karena kita ingin menikmati keindahan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kita ingin hanya menikmati keindahan itu. Kalau dari bawah kita udah nggak enak rasanya, lagi marah atau lagi sedih, padahal kita ingin menikmati keindahan itu. Apakah bisa kita nanti sampai di sana menikmati keindahan itu dengan membawa beban perasaan yang Berat ya. tidak enak itu? Kan memang orang kalau punya masalah tuh ya emang diselesaikan mas. Ya, Tidak untuk ya kalau ke gunung buat melupakan atau bahasa Jawanya tuh nyelimur, berbahaya. iya, soalnya kita di sana kan medannya juga nggak kayak kita jalan di perkotaan gitu. Pasti ada jalanan Ada naik, jurang. terjal, ada jurang. Nah, kalau kita nggak fokus juga malah membahayakan diri kita. Bukan hanya diri kita sebenarnya, tapi teman-teman yang ikut dengan kita ini juga jadi kerepotan, karena kalau kita istilahnya membawa masalah ini Egois. iya. Kalau dibilang naik gunung sering tuh berarti memang ketagihan mas. Kalau ketagihan ya enggak juga. Kalau ketagihan kan wah, kalau enggak gitu perasaannya jadi wah harus gitu ya. Kita Sakau. ya kita lihat Sakau gunung. kondisi saja. Gunung yang berkesan untuk Mas Rafal itu gunung apa? Ya sebenarnya semuanya berkesan ya, karena itu merupakan anugerah Sang Pencipta yang istilahnya yang diberikan untuk kita nikmati, untuk kita lestarikan Ya, keindahannya. salam lestari ya. Pas saya masih kuliah dulu kan, Ya. satu kampus kan. Ya, Saya tuh mengamati apa kalau ekses sedang ada kegiatan itu seru, jadi kayak salamnya kan. ya, Kalau yang di luar itu kan umumnya salam lestari ya. ya. Eksesnya beda. Kok salam rimba ini? Ya karena kita kan istilahnya di hutan itu menitik beratkan pada gunung itu kan banyak hutan-hutannya ya. Salam rimba. Ada lagi apa? Halogen. Itu nggak ada mas di pecinta alam yang lain itu. Jadi kalau ada temennya bilang halogen tuh, terus semua yang anggota itu entah di mana tuh jawab ekses. Ya. Itu kayaknya kalau naik gunung itu seru kayak gitu, misalnya di depan gitu bilang halogen, terus wah yang di bawah-bawah sama di atas yang denger tuh menyaut. Ya itu kan istilahnya di samping bentuk salam, bentuk komunikasi kita untuk memantau kalau pas naik gitu, oh di depan kita ada anggota kita gitu. Jadi atau di belakang kita, oh masih ada anggota kita yang di belakang. Dari sekian banyak kegiatannya waktu itu mas, naik gunung, touring, terus susur pantai, bakti sosial. Cerita yang sampai sekarang kalau ketemu tuh selalu
diulang-ulang gitu. Itu pas kegiatan apa? Main kemana itu? Ya itu waktu kita touring ke Bali itu, terus terang saya juga baru pertama kali itu menginjakkan kaki di Pulau Bali. Dari Solo ke Dari Bali. Solo ke Pulau Bali, naik sepeda motor. Waduh. Mungkin kalau sekarang ini diulang lagi, waduh, kelihatannya ya berat kan. Ya itu kan naik motor berapa jam itu dari sini ke sampai ke Bali itu. Tentu dramanya banyak pasti. Waduh, banyak sekali. Bareng-bareng. Iya, karena pesertanya juga lumayan banyak waktu itu. Berapa hari waktu itu? Kalau tidak salah sekitar 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Cepat itu Mas. Iya, karena kita ya itu tadi kejar-kejaran dengan waktu. Iya. Ada yang mau ujian, ada yang mau kerja, ada yang dengan beberapa personel yang punya agenda masing-masing itu, jadi kita kejar-kejaran dengan waktu itu. Jadi apa biasanya kan yang fakultas kesehatan seperti farmasi, kemudian apoteker ya Mas. Ya, Apoteker kita kan ada. tahu mereka jadwal praktek atau jadwal. Tapi biasanya kan anak-anak yang kuliah farmasi itu kan di kampus yang lain ya umumnya tidak punya waktu untuk main Mas. Ya. Ini kok main terus ini. Ya karena mereka menyempatkan itu kan. Iya, kalau farmasi kan mungkin jam prakteknya mereka banyak, jam prakteknya lebih banyak gitu. Jadi ngatur waktunya agak kesusahan. Tapi tetap bisa sebetulnya mainnya. Ya kita ya Banyak sih soalnya. ya mereka upayakan sendiri-sendiri dengan jadwal rutinitas kuliah yang padat itu. Memang masa kuliah itu memang nggak belajar terus ya, memang tujuannya memang belajar. Tapi kalau kegiatan organisasi kan juga belajar Mas ya. Ya. Ya itu memang sebetulnya juga sangat penting itu. Kalau kita hanya menitik beratkan pada pelajaran atau mata kuliah saja untuk ilmu bersosialisasi, ilmu berorganisasi, itu kita akan kesulitan setelah lulus. Jadi kuliah memang nanti. penting ya kemampuan komunikasi itu Iya, itu sangat di penting. dunia dalam bekerja gitu. Iya. Kalau bicara kan mainnya itu ke hutan-hutan terus atau touring Mas, itu pasti punya cerita mistis Mas. Apa nggak pernah punya cerita, nggak ada mistisnya sebenarnya? Iya, sebenarnya ya mungkin ada, cuma karena kita kan dari dalam gitu kan, kita memang ingin bersenang-senang, ingin istilahnya bertamasya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kurang istilahnya nggak begitu diperhatikan. Emang kalau tujuannya untuk mistis ya pasti ketemu Ya, tinggal tujuan awalnya tadi. Dan dulu sekarang kan pecinta alam tuh sudah dari berbagai macam latar belakang. Dulu itu pecinta alam tuh identiknya sama gerombolan penyamun Mas. Apa? Itu kok Mas Rafael kan termasuk yang angkatan lama gitu. Ya. Angkatan lama itu. Apa benar gitu? Gerombolannya mungkin cukup ngeri saya lihat teman-temannya Mas Rafael. Tapi apakah mereka itu emang dalam tanda kutip jahat gitu? Ya sebenarnya tinggal sudut pandang seseorang aja melihatnya ya. Tapi yang pasti kalau kita dari dalam, kita kan ikut berorganisasi ini ingin jelas mengenal orang lebih banyak,
tahu mungkin daerah-daerah lebih luas, ya kita nggak sampai ke pikiran seperti itu. Kalau orang lain melihatnya seperti itu ya karena mereka istilahnya tidak terjun, hanya melihat tampilannya saja. Kalau mereka ikut terjun berarti mereka juga tahu dan memahami apa yang sebenarnya kita lakukan dan terjadi. Ya, kalau preman kan biasanya celananya disobek kan, Mas, biar Ya. kelihatan serem. Kalau PA kan memang sobek habis jatuh. Iya. Emang Makanya kan, compang-compeng emang ya itu mainnya di sana. Dan hitam itu memang kalau di gunung ya nggak mandi kan, Mas. iya. Hitam jadinya. Ya hitam ya bau. Dari sekian teman-teman tahu Pak kegiatan bermain itu yang kegiatan PA atau ada misalnya ketemu jodoh nggak Mas? Ya kalau dulu saya Pacaran ya? tidak istilahnya tidak Nggak mikir ke situ ya? mikir ke arah itu, jadi ya tidak berusaha untuk mencari di situ juga, makanya gitu. Berarti bukan fuckboy berarti ya? Ya kalau memang fuckboy aja. Kebetulan yang kalau fuckboynya ada di pecinta alam ya kayak gitu. Tapi memang akhirnya punya banyak cerita ya. Iya, kalau kita istilahnya termotivasinya ingin dapat cewek atau ingin dapat ya mungkin pacar atau pasangan gitu, nanti cerita yang kita dapat itu malah nggak semenarik kalau kita memang motivasinya Tulus ya. ingin menikmati keindahan alam, Ya, ingin senang-senang. Ini para fuckboy harus dengar. Masa kalian tuh cerita ke anak cucu kalian kalau kalian fuckboy kan? Apa itu gak mutu? Ya kalau cari cewek ya baiknya di luar organisasi seperti itu. Tapi kalau misalnya ya nggak menutup kemungkinan ya, kan namanya mapala itu ada cowok cewek, kalau saling ketertarikan itu ya itu Lumrah hal ya? yang wajar, lumrah. Cuma harus seperti itu dibiarkan istilahnya mengalir apa adanya aja. Kalau yang penting bukan tujuan awal kita pengen ikut, pengen dapat pasangan, pengen punya pacar, pengen itu nanti malah istilahnya mengkontaminasi. Wah, mengkontaminasi. Racun emang. Nanti gara-gara urusan hubungan itu kemudian rusak, nggak main lagi. Nah, itu kebanyakan seperti itu yang terjadi kalau kita istilahnya mempunyai tujuan awal seperti itu, biasanya yang terjadi seperti itu. Terus kita jadi males lagi untuk kumpul sama teman-teman, untuk mengadakan acara. Kalau sekarang tuh apa? Gear atau perlengkapannya naik gunung itu kan sudah bermacam-macam. Ya, sudah bermacam-macam dan banyak. Jadi orang yang nggak hobi naik gunung pun juga misalnya beli sepatu naik gunung, sandal gunung, karena memang kan lebih awet, Ya, lebih awet daripada yang sandal biasa untuk ke mall ya. ya. Ke mall untuk perlengkapan pas zamannya Mas Rafael dulu ini. Apakah ya lengkap ya? Atau jangan-jangan pakai sandal swallow naik gunung? Ya kalau saya secara individu Mahal kan soalnya. ya waktu itu ya karena memang nggak kebeli ya, jadi ya
apa adanya aja, tapi yang penting dipakai buat kita aman dan safety. Kalau kita bisa mengupayakan untuk peralatan itu ya bagus, tapi kan tidak semua mampu untuk mempunyai atau membeli. Ini kan jauh sekarang kan berpencar dengan teman-temannya dulu, Mas. Teman-temannya dulu itu pesannya apa, Mas? Mungkin kondisi kan dulu temennya dari Nusantara kan, dari Kalimantan ya banyak. Pesannya mengenai kepecinta alaman untuk teman-teman yang jauh, Mas. Ya kita tetap komunikasi itu aja, tetap istilahnya saling silaturahmi meskipun itu hanya lewat media sosial. Kalau enggak ya pasti mungkin ada agenda di Solo, mungkin kita bisa biasanya kumpul-kumpul bareng. Berarti emang masih istilahnya itu nggak pedot ya, nggak putus ya hubungan itu. Iya, karena kita memang upayakan hal itu. Jadi supaya tetap terjalin gitu. Orang-orang yang punya anak mau kuliah atau yang lagi kuliah itu masuk pecinta alam aja ya. Ya bagus itu. Buat yang penting tujuan awalnya itu tadi. Kita pahami dulu tujuan awalnya kita ikut pecinta alam ini untuk apa. Ini kalau misalnya diajak naik gunung, Mas, sekarang, Mas, misalnya bulan depan ke Gunung Arjuna kan, sekarang kan dekat sama Gunung Arjuna. Mampu, Mas? Ya mungkin untuk sekarang ya, karena kondisi dan keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik ya mungkin kalau karena ya paling camping ya. Sekarang itu gunung kan ya ramai, Mas. Banyak yang hobi. Itu sampahnya banyak, Mas. Nah, itu juga masalah kita bersama sebenarnya, masalah kesadaran. Kalau kita dari awal tujuannya kalau ingin menikmati keindahan, dan tadi dari awal kita datang itu kan bertamu, otomatis kita sadar bahwa kalau kita mengotori itu kan salah satu tindakan yang kurang baik, karena kita bertamu ke tempat tuan rumahnya, terus kita mengotorinya, itu kan tidak bijak nih. Dan sekarang kan banyak yang nggak ikut dalam keanggotaan pecinta alam itu naik gunung, Mas. Terus ada beberapa kejadian yang istilahnya memerlukan skill, misalnya jatuh ke jurang. Jatuh ke jurang itu kan cukup berbahaya. Untuk pecinta alam aja berbahaya kok, apalagi sama yang tidak tahu. Misalnya perlengkapan RC ya, perlengkapan ya. Ada tali temali, terus istilahnya descending ascendingnya itu kan tidak paham ya. Kemampuan panjatnya juga tidak tahu, dia bukan pecinta alam. Kalau pecinta alam kan pasti ada kegiatan climbingnya. Tapi dengan skill pecinta alam itu bermacam-macam ya, dari istilahnya skill survival juga punya gitu. Itu prospek nggak, Mas, kalau misalnya kita buka
kegiatan misalnya rekreasi untuk seperti kayak apa di seling itu apa namanya Mas? Ya, Jadi memang punya istilahnya itu salah satu pilihan mencari uang ya. mm-mm. Terus kayak apa ngecat gedung tinggi Oh ya, itu biasanya juga anak-anak PA deh awalnya itu. Pernah rappling tertinggi di mana Mas? Apa di climbingnya? Di wall aja. Rappling itu turun dari Ya. ketinggian dengan tali. dulu kita sering melakukan itu di jembatan Juruk, Jembatan Bengawan Solo. ya Itu. Bengawan Solo itu. Turun itu ke sungai Ya. dari atas. Turun ke bawah dari atas belajar rapping. Ngeri. Ya kalau pertama kali ya mungkin ngeri, tapi kalau kita udah beberapa kali mencoba ternyata juga mengasihkan dan itu Mengasihkan. buat tambahan wawasan ilmu kita. Juga misalnya anak itu kalau nggak punya wawasan gunung tersesat habis logistiknya juga kan. Iya, Wah. ya yang pasti kalau kita menemui apapun permasalahan di gunung, yang pasti pertama itu jangan panik. Karena kalau panik, keputusan apapun yang akan kita ambil itu meresikokan kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Makanya kita harus tenang dulu sebelum mau mengambil tindakan apapun. Kalau di gunung itu juga memang kadang kan nggak bisa membedakan karena semua itu kalau sudah halusinasi udah mistis semua Mas. Iya. Padahal kan memang dia mungkin dehidrasi atau terkena hipotermi yang cukup ekstrim. Belum lagi kalau di gunung itu badai, Ya. badai petir. Kalau ada badai petir itu ngapain kita? Kita baiknya yang mencari tempat yang istilahnya yang mungkin di gua-gua dulu atau di yang pasti nggak kontak langsung dengan tempat Ketinggian. terbuka, ya, Tempat terbuka. tidak kontak dengan tempat terbuka untuk meminimalkan resiko. Saya tuh sering lihat lihatnya cuma di foto misalnya di Merbabu gitu. Orang-orang kok bikin tenda di sabana, Mas. Itu kan menurut saya, Mas. Kalau ada angin ya kena. Ya, Kalau ada petir tenda itu nggak menutupi elektronnya gitu. ya, Memang ilmu-ilmu dasar kegiatan kepecinta alamnya itu cukup penting untuk harusnya paham gitu Mas. ya. Untuk para pendaki-pendaki pemula Mas, pesan-pesannya. Ya yang pasti kalau pemula itu tadi untuk perlengkapan karena kita pemula ya diupayakan Prepare-nya ya, bagus. prepare-nya sebagus mungkin. Kedua ya itu tadi untuk obat-obatan juga. Dan yang ketiga kita menyadari bahwa kita ini bertamu. Jadi tidak tanduk, tingkah laku kita harus kita jaga. Insya Allah Aman. Oh, temennya jangan ditinggalkan Mas. ya. Jangan banyak kan yang istilahnya nggak kuat temennya, terus temennya dibiarin di bawah, dia naiknya sendiri. Akhirnya yang naik sendiri hilang Mas. Nah itu tadi karena di naik gunung itu kan kalau berkelompok itu kan juga melatih kekompakan kita. Nah, kalau salah satu ada trouble otomatis gimana individu yang lain ini melengkapinya. Kalau main tinggal gitu aja ya mending main ke kota-kota aja, jalan-jalan ke
pusat perkotaan gitu. Kalau di Tegal itu kan banyak, istilahnya banyak orang, kita jumpai orang banyak yang kalau kita tidak tahu tanya juga gampang. Nah, kalau di gunung ditinggal sendirian kasihan ya. Ya semoga para pendaki-pendaki baru ini bisa memetik manfaat lah dari kegiatan naik gunungnya, Mas. Ya sedikit, istilahnya kita share sedikit pengalaman yang pernah kita alami. Semoga bermanfaat. Amin. Ya sekalian nostalgia, Mas. Ya. Terima kasih banyak ilmunya. Lain kali kita lebih detail, Mas. Okay. Untuk yang cerita yang lebih lucu-lucu. Mungkin kayaknya masalah touring ke Bali itu bisa nanti kita acarakan. Ya. Lucu kayaknya kalau saya dengar ceritanya itu lucu. Dan kapok aslinya. Kalau diulangi lagi enggak mau aku. Oke, Mas, terima kasih, Mas. Selamat siang. Selamat siang.